Kemunculan film ini dalam sejarah film mikro Tiongkok. Ini adalah tonggak kemajuan. Aktor Jackie dan aktris Lilian membintangi film tanpa dibayar. Itu karena kemampuan akting mereka yang hampir sempurna, membuat film mikro ini terbang ke luar negeri, bersinar di panggung dunia. Di awal cerita, Nyonya Rumah sedang berdandan di rumah, memilih perhiasan mahal, mencoba berbagai gaya topi, sama seperti citra istri kaya raya. Saat itu bel pintu berbunyi. Nyonya Rumah mematikan musik dan berjalan ke pintu. Orang ini adalah Sane, tukang ledeng di properti itu. Besok datang lagi bisa gak? Wanita ini tidak mau diganggu. Menyuruhnya kembali besok. Tapi, Sane bilang, ini malam tahun baru. Ini malam tahun baru, semua pekerjaan akan dijadwalkan setelah tahun baru. Akhirnya dia tidak punya pilihan lain, membiarkannya masuk. Setelah Nyonya Rumah membuka pintu, dia berbalik. Berkata padanya, yang harus diperbaiki ada di lantai atas. Sane langsung naik ke atas. Dia tidak melihat wajah si wanita dengan jelas. Sane memegang senter, mencoba membersihkan pipa yang bocor. Pipa beres. Tapi, ketika dia mau ambil topinya lagi, tidak sengaja menjatuhkan kotak perhiasan. Kalung dan cincin berharga bertebaran di mana-mana. Sane diam. Dengan cepat dan hati-hati, mengambil perhiasan. Begitu nengok, dia kaget. Dia melihat setumpuk kalung perhiasan di atas meja. Dia mengawasi pintu dengan waspada. Kemudian dia mengambil cincin berlian dan meletakkannya di jarinya. Mengambil senter melihat berlian. Terus aja diamati. Tiba-tiba dia perlahan mengangkat kepalanya. Ternyata Nyonya Rumah diam-diam ada ke pintu. Keduanya seperti ini, tidak ada yang berbicara. Saling memandang. Sane ketangkap basah. Dia diam-diam mengambil kunci pas dari belakang dan siap untuk beraksi. Ambil kunci pas di belakang punggungnya dan bersiap untuk membunuh wanita ini. Saat ini wanita yang melihat semua ini dengan mata kepalanya. Pintar, dia pura-pura buta. Mas. Kapan kira-kira selesainya? Saya jam 5.30 ada janji. Kira-kira keburu gak? Sane menjulurkan tangan dan mengetesnya. Cepat kok, ini sudah mau selesai. Cepat kok, ini sudah mau selesai. Badai teratasi. Wanita itu lolos. Dia cepat menghubungi pengurus properti di lantai bawah. Tapi tidak ada yang angkat telepon. Jadi dia menelepon 110 lagi. Tapi kemudian Sane turun. Nyonya Rumah menyembunyikan teleponnya di belakang punggungnya dan menyapanya. Sane mengeluarkan tanda terima untuk ditandatangani. Pada saat yang sama, karena dia curiga, jadi dicoba lagi. Untungnya, akting wanita itu bagus. Dia pun lolos lagi. Tiba-tiba ada gerakan dari bawah. Kedengarannya seperti pria dan wanita sedang berdebat. Sane tidak peduli, dia mau ambil alat-alat dan pergi. Apa-apaan sih? Pada saat ini, Nyonya Rumah menahannya dengan gugup. Pada saat ini, Nyonya Rumah menahannya dengan gugup. Dia seperti menahannya turun. Tunggu sampai dua orang di bawah pergi. Tangan yang digenggam erat perlahan mengendur. Sane tidak bertanya lagi, langsung saja turun. Nyonya Rumah segera naik ke atas. Periksa kotak perhiasan apakah ada barang-barang yang hilang. Benar saja, cincin berliannya hilang. Saat itu wanita di lantai bawah kembali. Nyonya Rumah buru-buru melepas perhiasannya. Satu persatu di dalam kotak. Jadi ternyata dia bukan pemilik sebenarnya dari rumah ini. Wanita di bawah mendengar gerakan dan naik ke atas. Berjalan ke kamar dan tidak melihat siapapun. Terus berjalan dan melihat seorang wanita berpakaian seperti pelayan. Dan dia adalah si wanita kita. Tapi kebetulan saya punya rekan kerja yang tinggal di sebelah. Baru saja melahirkan tetapi pembantu rumahnya tiba. Wanita ini mengenakan pakaian biasa. Dia berjalan ke stasiun kereta bawah tanah. Turun di eskalator. Artinya sebagai orang biasa, dia akhirnya kembali ke dunia nyata. Dia masih mempertimbangkan lapor polisi atau tidak. Pada akhirnya, dia tidak lapor. Sampai dia naik kereta bawah tanah. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia langsung mengambil teleponnya dan menelepon polisi. Ternyata yang duduk di depannya adalah Sane. Sedang berpelukan dengan istri. Sane juga memperhatikan wanita di depannya ini. Keduanya saling berhadapan. Dia diam-diam meletakkan telepon. Terlihat di matanya. Ada ancaman, peringatan, dan bahkan permohonan di mata Sane. Ada istri yang lagi hamil di samping. Dan cincin berlian di jari manisnya. Akhir dari ceritanya. Keduanya duduk dengan damai di kedua sisi kereta. Film ini meninggalkan akhir yang terbuka. Tapi garis peringatan kuning ini berarti keduanya tidak melanggar garis. Memaparkan kebohongan keduanya. Mari kita kembali ke tempat film dimulai. Seperti yang dikatakan di poster. Apakah kalian bersedia mencuri demi cinta? Tidak diragukan lagi, yang paling jelas adalah Sane. Dia berjanji pada istri yang sedang hamil. Dia mencuri cincin berlian untuk cinta. Dan bahkan bersedia membunuh demi cinta ini. Pada saat yang sama, film ini juga memiliki garis yang gelap. Yaitu, Nyonya Rumah yang sebenarnya. Dia juga pencuri dengan sifat lain. Ketika keduanya bertengkar di awal, wanita itu berkata, apa yang didapatnya bukanlah yang dia inginkan. Tidak sulit untuk melihatnya. Rumah ini dan semua kemewahannya. Itu semua dari laki-laki. Dan wanita-wanita ini tidak mau. Yang dia inginkan hanyalah cinta yang jujur. Itulah tepatnya yang ingin dia curi. Orang tidak pernah puas. Film ini hanya berdurasi 20 menit. Perbandingan kelas atas dengan kelas bawah. Omong-omong, saya lihat ironi, ya, pada komen.